Ada yang kebetulan orang tuanya mengucapkan kata-kata seperti itu sebagai pembawa sial, akhirnya dia menjadi depresi sampai dewasa. Meskipun anak tunggal pun ada yang ngerasa tertolak loh dok, sehingga dia ngerasa kok papa mama saya nggak cinta sama saya ya. Setiap anak pasti bawa rezekinya, hokinya masing-masing. Kalau itu setuju nggak dokter? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Aimi, satu hal yang saya syukuri itu adalah saya anak tunggal, nggak dibeda-bedakan. Ya banyak teman-teman saya itu ngadu ke saya. Mamaku itu lo lebih cinta kokoku, papaku itu lo lebih cinta adikku. Ini gimana dok ya, kita sebagai anak itu menyikapi kalau seandainya orang tua kita pilih kasih? Satu hal ya, prinsip dari hidup ini menurut saya yang harus kita pahami adalah kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah kasih sayang orang tua kepada kita, apakah mereka hendak menyayangi kita lebih ataukah hendak menyayangi orang lain lebih, saudara kita lebih. Kita tidak bisa mengubah, tapi kita bisa mengubah respon kita. Entah kita mau bersungut-sungut, bersedih, atau kita mau ngomong, berkomunikasi ke orang tua apa yang dirasakan, dan kita bisa memulai untuk berbesar hati menerima kritik dan saran dari orang tua. Apa sih yang membuat orang tua itu kok membandingkan antara aku dengan kakakku atau aku dengan adikku? Apa yang berbeda antara aku dengan kakakku? Apakah kakakku mungkin kalau dikasih tahu dia lebih mendengarkan? Apakah kalau aku mungkin lebih sering membantah? Kadang kita perlu berbesar hati untuk mendengarkan dari sisi orang lain. Apa sih yang perlu kita perbaiki dari diri kita? Menurut saya itu sih yang penting. Jadi orang tua itu terkesan lebih mencintai, menyayangi seorang anak daripada yang lain tuh karena mereka juga punya alasan tentunya gitu. Menurut maksudnya. Saya iya. Iya, tapi kan orang tua mesti adil dok. Sebenarnya kembali lagi ya, sebenarnya menurut saya orang tua itu sama-sama mengasihi. Kalau kita ngomong dari segi cinta ya, cintanya tuh harusnya sama kepada anak. Bukan berarti mereka tidak menyayangi anaknya. Tapi kadang karena sikap seseorang terhadap yang lain tuh berbeda, tanpa sadar akhirnya orang itu memberikan kritik kan orang tua. Nah, tapi kadang memang ini bisa menjadi jebakan. Ini akan menjadi jebakan seolah-olah orang tua lebih menyayangi adiknya ataupun kakaknya. Jadi saya pernah itu ya dapat pasien 3 bersaudara, kebetulan adiknya ini pasien saya. Adiknya ini bilang, mamaku tuh nggak sayang aku, mamaku lebih sayang kakakku. Nah, selang beberapa waktu, suatu hari kakaknya itu ke saya. Ngomong hal yang sama. Bilang sebaliknya bahwa mamaku itu lebih sayang adikku daripada aku. Aku ini yang paling tidak disayang. Nah lo gimana nih? Yang si sulung ngomong gitu, si bungsu ngomong gitu. Benar, jadi akhirnya yang mamanya akhirnya pernah ke saya dan bilang, Dokter Aimi, saya ini sampai pusing, saya ini dibilang saya ini tidak menyayangi anak yang ini, padahal saya ini sudah berusaha yang terbaik untuk menyayangi. Jadi kadang sebagai orang tua itu sebenarnya cintanya pasti mereka itu pengen kok untuk menyayangi semua, nggak ada lah anak yang nggak disayang gitu ya. Tapi tanpa sadar penilaian itu mungkin akan tetap ada perbedaan. Oh, yang ini pintar, yang ini kurang, yang ini membantah, yang ini menurut. Nah, ya. Ada juga loh dok, salah satu keluarga saya itu dia ngaku bahwa dia itu memang agak nggak menyayangi yang si bungsu ya, agak gitu. Karena apa? Alasannya sih nggak logik ya. Waktu lahir katanya dia kena sial gitu. Ya judi kalah waktu itu karena judi. Oh, iya? Jadi tanpa sadar itu mempengaruhi mindsetnya. Waduh ini bawa sial. Sementara si sulungnya waktu itu ketika lahir dia lagi dapat cuan gitu. Bener. Nah, itu pernah sih? Beberapa kali juga saya dapatkan kasus pasien yang membawa belief ya. Jadi kita bilangnya itu suatu belief, keyakinan bahwa kan kalau di negara Asia tuh ada kata-kata bahwa semua anak itu bawa hoki, bawa rezekinya masing-masing. Yeah. Dan banyak anak banyak rezeki, kan kita pernah dengar gitu ya, sehingga mereka berpendapat kalau nanti anak itu pasti ada aja rezekinya. Nah tapi kadang ada suatu situasi yang mana ketika dia ternyata sedang hamil atau anak ini lahir, kok bukannya rezeki yang didapat tapi malah kesialan, entah usahanya bangkrut ataupun mungkin
terlilit hutang ataupun mungkin terkena sakit penyakit. Nah, kadang akhirnya tanpa sadar kesalahan itu diproyeksikan kepada anaknya. Proyeksi itu jadi kayak kita ya proyektor ya. Dari satu mesin nih, mesin proyektor LCD ke layar. Ya, padahal yang salah ini ya bapaknya kan, orang tuanya kan, tapi diproyeksikan ke layar itu yaitu anaknya. Nggak adil kan? Nggak adil. Jadi itu adalah pahami bahwa menurut saya bukan berarti Anda membawa sial. Itu hanyalah bentuk orang tua Anda memproyeksikan pengalaman hidupnya, kekalahannya, kesalahannya kepada diri Anda. Karena itu adalah suatu bentuk mekanisme pembelaan ego yang tidak dewasa. Orang tuanya ya maksudnya. Ya. Jadi contoh misalnya kayak tadi saudaranya Ko Gideon tadi kalah judi. Harusnya kan dia introspeksi menyalahkan diri sendiri. Oh iya ya aku nggak boleh judi gitu kan. Ya kan? Tapi malah dia menyalahkan anaknya. Jadi kalau ada anak-anak yang saat ini mendengar siaran kita hari ini dan mungkin mendapatkan situasi yang sama, pahami bahwa itu bukan salah Anda. Itu hanyalah orang tuamu, mekanisme pembelaan ego defense mechanism ya bahasa Inggrisnya, yang tidak dewasa. Bukannya introspeksi diri, tapi dia sibuk menyalahkan orang lain agar egonya tidak terluka. Agar harga dirinya tidak terluka, bahwa seolah-olah bukan dia yang salah, tapi anaknya. Bukan dia yang lemah, tapi anaknya ini bawa nasib yang jelek gitu. Ini apa kesannya kok kayak mistik ya, malah kayak gitu ya. Sebenarnya bukan mistis sih, ini sebenarnya lebih ke arah labeling ya dan proyeksi. Jadi labeling itu kita melabel. Seringkali tanpa sadar orang tua itu kan melabel ya. Nah, tapi label ini yang bahayanya kadang itu menjadi belief yang diyakini oleh anak ini. Misalnya ini ya, orang tuanya melabel kamu itu anak pembawa sial. Maka tanpa sadar, kasihan loh anak itu. Dia akan melabel dirinya sendiri. Oh iya, aku ini pembawa sial. Dan mindsetnya, bagaimana dia menatap dirinya sendiri itu biasanya buruk. Sebagai akibatnya dia bakal seperti apa itu gedenya, Dok? Ya, dia akan merasa sebagai hidupnya ini hidup yang pembawa sial, yang tidak berharga. Beberapa kasus pasien saya ada yang kebetulan orang tuanya mengucapkan kata-kata seperti itu sebagai pembawa sial. Akhirnya dia menjadi depresi sampai dewasa. Dan akhirnya dia merasa, buat apa aku hidup? Toh aku ini selalu membawa sial. Pernah nih ada kejadian ya pasien lain ya. Dia dua bersaudara. Seperti kita ketahui ya, kalau orang Asia itu kan biasanya lebih suka anak cowok daripada anak cewek. Betul. Sehingga kalau di anak suku-suku cowok, tertentu ya. Anak-anak cowok itu lebih diagung-agungkan daripada anak cewek, gitu kan. Nah kebetulan pasien saya ini cewek, yang kakaknya cowok begitu diagung-agungkan, nggak pernah disalahkan. Yang adiknya yang cewek ini dibully sama kakaknya sendiri, sama kakak yang cowok ini. Jadi kalau kakaknya marah, mukul ke adiknya. Tapi mamanya ketika melihat kakaknya ini memukul adiknya, hanya diam dan membiarkan. Nah itu loh, di situ dia ngerasa nggak adil kan. Benar, dia merasa tidak adanya sosok kehadiran otoritas. Harusnya yang menjadi otoritas ini kan mama, papa, orang tua yang bisa hierarkinya itu di dalam keluarga lebih tinggi daripada kakak laki-laki ini. Ini harusnya yang melindungi anak perempuan ini. Tapi karena tidak berfungsi, orang tua tidak berfungsi sebagaimana harusnya dia yang menjadi pelindung, tidak berfungsi sebagai pelindung, maka yang terjadi anak ini ya dibully terus sama kakaknya dan menjadi sakit hati sama orang tuanya karena melihat orang tuanya pilih kasih kepada kakaknya dan orang tuanya tidak menjadi pelindung kepada dirinya. Nah itu kalau nggak diperbaiki dari salah satu pihak yang menurut dokter ini salah gitu kan, akhirnya jadi ya itu tadi depresi ya. Jadi artinya gini dok, setiap anak pasti bawa rezekinya, hokinya masing-masing. Kalau itu setuju nggak dokter? Saya lebih ke arah begini. Menurut saya ya, bukan kita melihat hidup ini harus rezeki, seolah-olah harus selalu berkelimpahan, tidak pernah ada masalah. Kalau saya lebih memandang hidup ini ya selalu ada dua sisi mata uang.
kita ada rezeki, tapi kita juga mungkin ada problem. Nggak mungkin kan kita itu minta hidupku harus selalu dipenuhi dengan rezeki. Aku nggak pernah mengalami kegagalan, aku nggak pernah mengalami kesalahan, aku nggak pernah mengalami sakit penyakit. Nggak mungkin. Mana ada orang yang seperti itu. Kalau kita memandangnya anak ini harus bawa rezeki, seolah-olah kalau dia tidak membawa rezeki lalu kita menganggap dia anak pembawa sial, maka itu namanya black or white thinking. Ya kan? Kalau di psikiatri black or white thinking, kita menganggap orang itu harus sempurna, putih, membawa rezeki, membawa kekayaan, kemakmuran. Atau kalau ternyata dia tidak membawa rezeki, ternyata pada waktu hamil usahanya bangkrut, maka anak ini black sebagai pembawa sial. Nah ini namanya black or white thinking. Anak harus white, membawa rezeki, atau kalau enggak anaknya black. Nggak bisa. Hidup ini abu-abu. Ya kan? Mana ada hidup yang benar-benar sempurna, putih, ya? Yang benar-benar selalu dipenuhi rezeki, kaya terus, sehat terus, makmur, bahagia terus. Nggak mungkin. Namanya hidup ya pasti kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Belum tentu kalau dia waktu kecil orang tuanya bangkrut, belum tentu kan orang tuanya bangkrut. Kalau orang tuanya bisa bangkit, juga bisa anak ini membawa rezeki ketika dia remaja. Apakah kemudian kita berhak untuk melabel anak ini sebagai pembawa sial? Kan nggak bisa kita melihat hidup ini sebagai hitam putih seperti itu. Iya. Jadi problemnya itu kan anak merasa kurang dicintai oleh orang tua, merasa tertolak. Itu kadang-kala saya rasa kok nggak harus bersaudara ya. Meskipun anak tunggal pun ada yang ngerasa tertolak loh dok, sehingga dia ngerasa kok papa mama saya nggak cinta sama saya ya. Gitu gimana dok kalau yang itu? Ada. Tertolak dari lahir gitu ya, karena mungkin tidak diinginkan, memang kelahirannya belum siap. Ya orang bilang kecelakaan kayak gitu. Nah ini pengaruhnya gimana dok? Ya, jadi pernah juga ada anak tunggal. Kebetulan dia anak yang lahir dari keluarga married by accident ya. Jadi hamil di luar nikah. Kemudian karena mamanya nggak mau menggugurkan, tetap mau melahirkan. Lalu akhirnya terpaksa setelah melahirkan menikah dengan papanya. Jadi papanya ini agak-agak terpaksa untuk menjalani pernikahan. Sehingga anak ini tahu ceritanya dari mamanya kalau ternyata sebenarnya dia itu anak yang tidak diinginkan. Sehingga dia ada perasa penolakan dari orang tuanya, khususnya dari bapaknya. Ada pernah kasus pasien seperti ini yang kemudian dia akhirnya jadi depresi. Tapi terus akhirnya saya family counseling, saya panggil papanya, ternyata nggak seburuk itu kok. Ya setelah kita ajak ngobrol, papanya tahu bagaimana perasaan anaknya, bahwa mungkin selama ini anaknya merasa dicuekkan, merasa papanya tidak hadir, papanya tidak mau membiayai pengobatan ke psikiater, itu juga nggak mau. Jadi yang membiayai itu mamanya, terus gitu. Akhirnya papanya tahu, sadar, dan mulai berubah sikapnya kepada anaknya. Dan akhirnya ya puji Tuhan sekarang udah membaik hubungannya dengan papanya. Berarti salah paham aja itu ya? Salah paham. Ya meskipun mungkin memang di awalnya tidak terlalu menginginkan pernikahan itu. Tapi kan kadang ya kembali lagi, hidup itu kan bukan kita lihat hitam putih kan. Mungkin ada yang nggak nyaman. Tapi kadang kalau kita sudah mengambil keputusan, ya udah aku menjalani. Aku memiliki komitmen tuh aku menikah dengan orang ini. Meskipun awalnya dengan setengah hati. Tapi toh akhirnya juga tetap dijalani kan. Kan ada dua tipe orang kok. Tipe orang yang di awalnya ngomongnya iya aku mencintaimu, tapi kemudian ternyata ya langsung mau menikahi tapi ternyata tidak hadir. Atau ada juga orang yang di awalnya nggak mau, terpaksa, tapi terus dia kemudian menjalani, dia mengambil komitmen itu untuk turut serta. Iya kan? Kan ada dua tipe seperti itu. Menurut Koko lebih baik yang mana? Nggak tahu ya, sama-sama ya. Kalau menurut saya lebih baik yang kedua. Kenapa ya? Jadi memang kan idealnya dari awal mau, dia menjalani dengan sepenuh hati, itu idealnya. Tapi kan kadang dalam hidup itu tidak selalu ideal seperti itu kan. Ada juga orang yang awalnya dia terpaksa, tapi toh dia menjalankan. Iya. Menurutku itu akan lebih baik daripada orang yang ngomong di depan, iya aku mau, tapi dia tidak menjalankan, dia tidak hadir. Menurutku lebih baik orang yang meskipun dia awalnya setengah hati, tapi dia tetap mengupayakan, mengusahakan. Karena menurut saya action speaks louder than word. Iya kan? Ada orang yang ngomongnya seperti itu tapi actionnya nggak seperti itu. Saya lebih memilih orang yang dia mau tetap actionnya berbeda dari apa yang dia ucapkan. Itu menurut saya jauh lebih baik.
daripada cuman lip service, aku ini menyayangi kamu kok, nggak beda-bedain kamu, tapi wujudnya memang di mata anak, loh kamu tuh beda-bedain, kamu tuh nggak ada sayang-sayangnya sama aku dibanding kakakku, adikku, ya lebih baik ada sebuah usaha gitu ya untuk itu ya. Nah, ya memang kembali lagi ya. Kalau tadi ya tadi kan di awal saya bilang nggak ada lah anak yang nggak disayang sama orang tuanya. Maksudnya nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Menurut saya sebagian besar ya, kecuali yang orang-orang yang memang gangguan jiwa ya. Tapi harusnya orang normal pada umumnya, orang tua itu akan menyayangi anaknya sebagai pribadi. Betul. Tapi mungkin dia tidak menyukai dosanya, sikapnya, perilakunya. Bukan dia membenci orangnya loh. Bukan dia membenci pribadinya, bukan. Dia menyayangi anak ini karena dia adalah anaknya. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan anaknya yang membuat dia terluka, dan itu yang dia benci. Dia benci dosanya. Sama seperti suami istri lah. Ini kemarin ada pasangan suami istri, istrinya selingkuh gitu kan. Ya, saya bilang kepada suaminya, pada papanya itu. Saya bilang bahwa, Pak, saya yakin Bapak ini mencintai istri Bapak kan, karena Bapaknya datang konsultasi kepingin marital counseling, kepingin mempertahankan rumah tangga ini. Saya tahu kok Bapak ini mencintai istri Bapak. Bapak bukan membenci istri Bapak, tapi yang Bapak benci adalah dosanya. Sama juga ketika orang tua ke anak itu, bukan dia membenci dia sebagai anak pribadinya, bukan. Personalnya, aku gak suka sama dia, enggak. Dia mungkin menyayangi anak ini, tapi yang tidak dia sukai adalah dosanya. Entah sikapnya, perilakunya, mungkin kata-katanya kasar, atau mungkin ada anak yang kasar kepada orang tuanya ya, mungkin yang seperti yang beberapa waktu lalu yang kalau Koko tahu, ada kan pasien saya yang orang tuanya malah yang diambilkan celurit, mau di lehernya mau ditebas seperti itu. Lah itu kan bukan, saya tahu ibu ini sayang banget sama anaknya, tapi dia benci dengan dosanya, dengan sikap perilakunya dia yang kasar, yang mungkin dia abusive kepada orang tuanya. Begitu maksud saya. Iya. Jadi ternyata nggak cuman anak yang bisa terluka karena orang tua pun bisa terluka karena anak gitu ya. Selalu. Namanya hubungan, relasi itu selalu dua sisi. Bukan cuma orang tua ke anak, tapi juga anak ke orang tua. Sama suami istri pun juga demikian. Tidak hanya selalu istri yang terluka, belum tentu. Suami pun kadang juga terluka. Apakah selalu suami yang selingkuh? Belum tentu. Banyak juga istri yang selingkuh. Iya. Semoga ini dari pihak orang tua dan Anda dari pihak anak yang rasa bahwa Anda kok dibeda-bedakan. Orang tua juga merasa bahwa ini kok jengkelin, yang ini kok nyenengin anaknya ya. Ayo kita introspeksi ya setelah obrolan kita di saat ini ya. Terima kasih Dr. Eme ya buat insight-insightnya. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.